Bagaimana cara untuk mengetahui masa lalu seseorang ataupun masa yang akan datang seseorang, bahkan untuk diri sendiri? Dan karma buruk apa yang kita terima? Beginilah caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagaimana beliau telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang keilmuan gaib, ilmu terawangan. Kita memaksimalkan ilmu terawangan yang kita pelajarin tentunya. Apa saja fungsinya dari ilmu terawangan itu? Apakah bisa digunakan untuk melihat masa lalu seseorang? Dia kena karma buruk apa sehingga kehidupan saat ini dia itu merasa sulit. Dalam arti sulit itu sulit di kehidupannya. Entah itu banyak problem permasalahan, entah dari ekonomi ataupun dari kehidupan sehari-harinya. Nah, pasti dia itu menerima akibat dari masa lalunya, karena setiap kehidupan itu memiliki sebab akibat. Dan bagaimana cara untuk mengetahui kehidupan yang di masa yang akan datang juga? Apakah kita hidup di masa datang itu lebih enak atau justru lebih buruk? Nah, maka dari itu kita menggunakan ilmu terawangan ini kita untuk menerawang masa lalu seseorang dan masa yang akan datang seseorang. Beginilah cara untuk menerawang. Jadi kita harus bisa benar-benar mengaktifkan sukma. Sukma aktif itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan ketenangan yang luar biasa. Jadi antara pikiran dengan hati itu setara, seimbang. Ya, pikiran dengan hati ini seimbang, sama-sama tenangnya. Jadi saat kita duduk diam, pikiran ini tidak berbicara, tidak memikirkan sesuatu. Misalkan Anda duduk diam, kemudian pikiran ini bekerja atau berjalan, berbicara. Kita nanti ke sana, misalkan gitu. Kemudian dijawab dengan hati kita. Nanti aja ke sana. Nah, ada perdebatan antara pikiran dengan hati. Nah, itu yang dinamakan sukma non-aktif. Kalau sukma yang aktif, pikiran dengan hati ini sama. Pikiran diam, hati juga diam. Berarti pikiran saat memikir, jadi pikiran saat berjalan, abaikan saja, jangan dijawab. Sebaliknya, jika hati berkata apapun, abaikan saja juga, jangan dijawab. Sama-sama tenang, pikiran tenang, hati juga tenang. Di kondisi seperti itu, antara pikiran dengan hati tenang, maka yang terjadi di dalam tubuh adalah ringan. Semakin ringan, semakin mendalam, semakin rileks, kamu menemukan ketenangan yang sangat luar biasa. Ketenangan itulah yang dinamakan kemurnian pada jiwamu. Saat jiwa udah murni, saat
kita menemukan ketenangan yang sangat luar biasa, hening. Kemudian kita seolah-olah itu tidak memiliki raga, jadi kita bisa merasa tidak memiliki raga, sangat ringan banget saat itu. Nah, itulah yang dinamakan sukma yang aktif mendalam. Saat sukmamu udah aktif seperti itu, maka gunakan untuk menerawang masa lalu seseorang. Caranya yaitu seseorang itu adalah sebagai alamat ya. Seseorang itu adalah alamat. Jadi kita membayangkan flashback ya, membayangkan orang itu yang mau diterawang itu siapa. Misalkan kita mengetahui bentuk wajah seorang yang namanya Putri ya, sosok perempuan. Itu ada fotonya, tahu fotonya, ataupun pernah kenal, pernah diingat di dalam benaknya ya. Jadi setelah sukma aktif, baru kita membayangkan bentuk wajah Putri tersebut. Nah, setelah udah terbayang bentuk wajahnya, pertahankan di situ. Tetap kita posisi mengaktifkan sukma sambil membayangkan wajah Putri tersebut. Nah, bila di samping wajah tersebut ataupun di dalam tubuh tersebut, sosok Putri itu, Anda melihat suatu bentuk atau gambaran yang berbeda dari bentuk Putri, dari bentuk sosok perempuan tadi. Nah, itulah peristiwa yang dimana masa lalunya. Jadi kita masuk di alam kehidupan si Putri tersebut. Kita flashback di kehidupan Putri entah beberapa tahun yang lalu. Jadi kita saat mengaktifkan sukma sambil membayangkan wajah sosok Putri tersebut, bila di samping kanan ataupun kiri ataupun di dalam tubuh sosok Putri itu ada peristiwa, kita melihat gambaran itu yaitu berbeda dengan bentuk Putri tersebut. Entah itu kayak kita melihat bahwa ada sosok Putri yang beraktivitas menggunakan pakaian-pakaian zaman dulu, beraktivitas entah itu ke sawah ataupun di dalam rumah, entah itu melakukan apapun. Nah, itu adalah peristiwa. Nah, peristiwa itu yang dinamakan kita masuk di kehidupan Putri. Jadi saat kita menerawang sosok seseorang, kita bayangkan wajahnya terlebih dahulu sambil mengaktifkan sukma. Bila benar-benar kita melihat peristiwa selain wajah orang tersebut, itu adalah masa lalunya. Nah, jika kita menerawang masa yang akan datang, bagaimana? Jika kita menerawang masa yang akan datangnya, setelah sukma aktif, baru bayangkan wajahnya, kemudian kita memohon kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya masa depan orang ini atau Putri ini bagaimana? Nah, setelah kita memohon kepada Allah, karena kan yang tahu masa yang akan datang itu nanti Allah ya, maka kita minta petunjuk kepada Allah. Setelah kita berdoa tersebut, maka ada peristiwa lagi. Nah, peristiwa itu tentunya lebih besar, lebih dewasa bentuknya. Nah, terus lebih tua paras wajahnya. Nah, itulah yang dinamakan masa yang akan datangnya. Apakah itu nanti bisa terjadi jika terawanganmu murni, tidak ada sabotase dengan pikiranmu? Pasti benar terawangan ini, karena yang bermain adalah sukma dan jiwa. Oke ya, bisa dipahami. Jadi
Saat kita menerawang masa lalu, kita aktifkan sukma terlebih dahulu. Setelah itu bayangkan wajahnya. Setelah itu bila terlihat peristiwa selain wajah tersebut, aktivitasnya putri, aktivitasnya sosok yang kita terawang, nah gambaran apapun itu adalah masa lalunya dulu. Nah, kalau masa yang akan datang setelah sukma aktif, bayangkan orang yang mau diterawang, kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya bagaimana kehidupan masa yang akan datangnya sosok putri ini. Nah, kemudian nanti ada gambaran lagi setelah kita berdoa, perubahannya sosok putri itu entah lebih besar atau lebih dewasa atau lebih tua paras wajahnya, dan kehidupannya bagaimana, dia enak, lebih kaya atau lebih bagaimana. Nah, itu nanti ada peristiwa juga. Nah, begitulah cara menerawang masa lalu maupun masa yang akan datang, dan hasilnya pasti terjadi. Nah, pasti terjadi karena sering saya gunain untuk membaca pikiran orang, menerawang masa lalu, bahkan masa yang akan datang. Nah, jadi saat ada klien datang ke tempat kita, beliau belum membicarakan suatu permasalahannya, saya terawang, saya meditasi sejenak 3 menit, saya bayangkan klien tersebut, kemudian ada peristiwa, kemudian peristiwa itu saya ceritain, ternyata jawabannya benar. Nah, itulah cara menerawang di kehidupan seseorang atau membaca pikiran seseorang. Semoga bisa dipahamin ilmu terawangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.